Welcome, kita kembali lagi masih di Radian Channel, masih bareng saya Dharma dan saya Dr. Radian. Kali ini kita di mana? Kita masih di Yogyakarta. Masih di Yogyakarta. Kemarin kita sudah jalan-jalan di alam. Kali ini kita ada di mana? Kita masih di pusat kota dan hari ini kita ada di Jogja Exotarium, daerah seputaran masih Yogyakarta. Nah, ini bisa kelihatan ya, ada di Parijoto Exotic Park. Nah, di dalam sini itu memang karena eksotarium, jadi banyak hewan-hewan eksotik. Iya, benar sekali. Hewan eksotik itu bukan hewan-hewan hitam ya, bukan? Bukan. Kalau di manusia kulit hitam, kulit eksotis, kulit coklat eksotis. Tapi kalau pada hewan eksotis itu hewan-hewan yang sebenarnya tidak lazim dipelihara oleh manusia. Contohnya seperti kura-kura, ular, kadal-kadalan. Oke, lanjut, kita langsung masuk saja setelah beli tiket masuk. Dok, kalau tadi kita lihat ada kuda yang bisa untuk ditunggangin anak-anak ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Kalau dilihat tuh dari penampakan fisik, kudanya tinggi besar, itu kuda dari jenis apa ya, Dok? Yang jelas dia bukan kuda lokal. Jadi bukan kuda lokal ya? Indonesia, dia dari segi ukuran memang ukurannya lebih kecil. Tadi ukurannya hampir 2 kali lipat ya tingginya ya. Tinggi banget, betul. Biasanya untuk jenis-jenis kuda seperti itu antara thoroughbred atau keturunan dari thoroughbred. Tapi kemungkinan sih turunan. Oh, jadi bukan yang lokal Indonesia ya, Dok? Bukan. Oke, lanjut. Kudanya benar-benar kelihatan tinggi banget. Tinggi banget. Kalau di tempat-tempat wisata seperti ini, kebanyakan yang digunakan kuda-kuda jenis betina. Kenapa? Kalau kuda jantan, lihat betina lagi birahi, pasti dia akan gelisah. Jadi bisa lari, malah membahayakan pengunjung. Kalaupun dia jantan, yang kemarin dapat info itu kalaupun dia jantan, udah di steril ya, Dok? Iya, kebanyakan udah di steril atau udah dikebiri, sama seperti kuda yang digunakan sebagai kuda pacu. Kuda pacu itu juga di steril, Dok? Iya. Tujuannya biar tadi ya, biar tidak terlalu agresif. Iya, bener. Mau ikan nih. Mereka ternyata ramah ya. Jadi otter atau biasa disebut dengan berang-berang merupakan kategori dari mamalia air. Kenapa dikatakan mamalia air? Karena memang aktivitas hidupnya dia kebanyakan di air. Biasanya di sungai-sungai. Mereka akan membangun rumah dengan cara membendung aliran sungai. Desain-desain mereka sangat menjadi inspirasi bagi manusia untuk membangun suatu bendungan. Dan ini ternyata jantan dan betina. Tuh jelas ya. Yang ini betina, yang ini jantan. Tuh, ini kelihatan ada testisnya. Kemudian kalau yang ini tidak ada, hanya terlihat kelamin betinanya. Ya, mereka ternyata ramah banget. Ramah banget. Dan perlu diingat juga, terkadang ada beberapa dari sahabat Radian yang datang ke klinik karena ingin periksa otternya karena sakit. Perlu diingat karena otter merupakan mamalia air, jadi kalau teman-teman mau melihara otter di rumah atau memelihara berang-berang di rumah, wajib disediakan area yang ada airnya. Karena mereka akan aktif bermain di air. Nah, ini salah satu ciri hewan-hewan yang dia hidup di air, kaki-kakinya akan berselaput. Atau tadi gitu dong. Kalau ngelihat ini nih, ini sejenis kakak tua ya, Dok ya? Iya, benar. Ini jenis burung apa ya, Dok? Jadi ini kakak tua green atau abu-abu yang asalnya dari Afrika. Jadi African Grey ya, Dok ya? African Grey. Makau ini masih juga termasuk burung-burung paruh bengkok. Jadi ini masih jenis semua, dua-duanya. Intinya kalau kita mau memastikan hewan peliharaan kita bisa berumur panjang, kunci utamanya dia nggak boleh stres.
Tidak boleh. Jadi ada namanya animal welfare atau aspek kesejahteraan hewan yang harus kita penuhi, tidak hanya dari sekedar makanan, minuman atau tempat, tapi kita harus memastikan mereka dalam kondisi sehat. Ketika sakit juga dibawa ke dokter, bukan main dokter-dokteran juga. Oke, seru banget ya. Di belakang kita ternyata masih ada owl, burung hantu. Memang burung hantu ini adalah hewan nokturnal. Dia akan aktif pada saat malam, dan pada saat dia siang ini waktunya dia istirahat. Di sini ada salah satu jenis burung Iya, pemangsa. kita. Secara sekilas memang bentuk paruhnya dia mirip seperti burung paruh bengkok. Tapi kalau kita amati lebih detail, bentuk paruhnya dia lebih runcing, lebih tajam dan lebih kokoh. Selain itu bagian kakinya dia juga lebih kokoh, kukunya juga lebih panjang. Memang fungsinya untuk mencengkeram mangsanya dia. Di alam liar biasanya mereka berburu tikus, burung-burung kecil yang ada di lingkungan. Nah, masih di area hewan eksotis. Di sini ada ayam. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa jenis ayam yang memang peruntukannya sebagai hewan konsumsi bagi manusia. Ada yang menghasilkan daging, ada yang menghasilkan telur. Tapi ternyata ada beberapa jenis ayam yang memang peruntukannya sebagai hewan peliharaan, yaitu sebagai ayam-ayam hias. Di sini ada 2 ekor ayam, sama-sama kecil ya ukurannya ya. Tapi di sini ada ayamnya berbeda jenis. Untuk yang putih jenis-jenis ayam kate, sedangkan yang ini berpola, bermotif, sering disebutnya sebagai ayam batik. Nah, yang ayam batiknya ini ayam betina, sedangkan yang warna putih itu ayam jantan. Cara mudah kita mengenali dia jantan atau betina, kalau pada ayam jantan cenderungnya biasanya warnanya dia akan mencolok karena dia warnanya putih. Dari segi warna bulunya tidak begitu kelihatan. Ciri yang kedua dari jengger. Jadi jengger yang di kepala, di leher, di pipi pada ayam jantan dia berkembang. Jadi terlihat akan lebih panjang-panjang, lebih lebar-lebar dan lebih menarik dibanding ayam yang betina. Nah, kalau yang ini bukan buaya ya. Kalau ini namanya gecko. Gecko ini berasal dari Pakistan, India, Afghanistan, dan Iran. Ukurannya seperti ini sekitar 20 cm sampai 30 cm itu untuk ukuran dewasanya. Nah, berarti gecko yang ini, yang lagi tidur ini, ini sudah mencapai fase dewasa. Untuk pakannya sendiri udah kelihatan ya, karena di kandangnya juga ada jangkrik. Di sini dia makan makanan serangga, sejenis jangkrik atau serangga-serangga lebih kecil seperti nyamuk. Kemudian kalau ada serangga kecil pun seperti semut, itu juga menjadi makanannya. Jadi perlu teman-teman ingat juga, di sini kan ada makanan mereka kan serangga-serangga hidup. Iya. Ketika mau diberikan makanan, kita harus perhatikan dulu kira-kira posisi gecko yang kita pelihara, posisinya mereka sedang lapar atau tidak. Jangan sampai ketika posisi mereka kenyang, kita ngasih makanan dalam jumlah banyak. Efeknya apa? Biasanya timbul luka-luka pada badan mereka karena dimakan oleh makanannya sendiri. Jadi pastikan dalam pemberian jumlah pakan, pemberian jenis pakan, dan juga waktu disesuaikan dengan hewan yang kita pelihara. Jangan sampai timbul luka, akhirnya infeksi hanya karena manajemen pemberian pakan yang tidak tepat. Oh, ternyata juga ada waktu pemberian pakan yang tepat ya, Dok? Iya, betul sekali. Dan yang jelas harus diperhatikan jumlah pakan yang diberikan. Jangan sampai kita mau bepergian nih, takut mereka kelaparan, kita masukkan semua. Bisa-bisa pas pulang udah nggak ada ya? Iya. Oke, berarti jumlah pakan harus tepat, kemudian pemberian waktunya pun juga harus tepat. Iya, ya, betul Dok, sekali. Ya? Oke, seru banget ya. Seru banget. Ini ada lagi salah satu hewan yang ukurannya besar, masih kategori kadal-kadalan. Dok, ini dinosaurus, Dok.
Kalau sekilas kadang orang ngiranya makanannya daging, padahal bukan. Mereka vegetarian ya. Ternyata dia herbivora. Nah, vegetarian, mereka makanannya sayur-sayuran, termasuk Masukin, Mas. herbivora. Nah. Jadi ini ada iguana. Jadi ini udah iguana dewasa ya. Dok, ini buaya. Dok, kalau ini buaya bukan sih, Dok? Bukan, ini temennya komodo dia. Tapi versi yang lebih kecil. Oh, saya tahu. Ini biawak ya. Bener banget. Oke. Yang sering biasanya di sungai-sungai. Yang sering makanin ayam, Dok. Bener banget. Secara fisik, biawak ini cantik banget ya, Dok ya? Iya, warnanya dia keluar banget. Warnanya tajam. Kadang ada beberapa penghobi juga mereka melihara biawak sebagai hewan peliharaan. Dan jangan salah, meskipun kelihatannya dia galak. Oh, galak. Kelihatannya kan galak nih wajahnya nih. Dan Kayak serem. Kayaknya juga gini, Dok, tenang tiba-tiba gup gitu ya, Iya. Dok. Tapi kalau dipelihara dari kecil, terkadang bisa lebih jinak daripada kucing. Oh. Ya, makanya banyak biasanya di acara-acara komunitas-komunitas yang melihara biawak, biawaknya pada jinak-jinak, mau dipegang gimana pun mereka biasanya tidak melawan. Oke. Jadi jangan, untuk sahabat radian, jangan panik ketika ada ular di sekitar rumah kita. Jangan sekali-kali membunuh mereka. Ular bukan hama, tapi ular seringkali sebagai penolong kita, terutama bagi petani-petani. Mereka membasmi hama di lingkungan rumah. Yang banyak tikus pun kadang mereka membantu untuk mengurangi hama tikus yang ada di lingkungan. Cara mudah sahabat radian untuk mengenali apakah ular itu berbisa atau tidak, ada dua parameter utama yang sering dijadikan patokan untuk membedakan mereka berbisa atau tidak. Yang pertama dari bentuk kepala. Secara umum, ular-ular berbisa mereka bentuk kepalanya segitiga. Secara umum ya, meskipun tidak semua ular yang berkepala segitiga pasti berbisa. Yang kedua, ular-ular berbisa memiliki warna yang lebih mencolok, biasanya warna-warni, kelihatan menarik, padahal mereka berbisa. Kalau ular berbisa yang warnanya mencolok, yang sering ada di sekitar kita dan masih banyak, terutama di area rawa-rawa, itu biasanya ular weling. Ular weling dia ciri khasnya warnanya dia hitam putih, biasanya yang sering dijumpain. Tapi jangan salah, ada beberapa jenis ular yang dia kelihatannya mengkilat, berwarna-warni tapi bukan berbisa. Contohnya apa? Corn snake. Tapi kalau corn snake bukan ular asli Indonesia ya. Biasanya para penghobi sering memelihara ular jenis ini. Untuk ular lokal yang dia warnanya juga menarik tapi tidak berbisa, contohnya ular pelangi. Dia warnanya agak gelap metalik tapi kalau terkena sinar matahari dia mengkilat seperti warna pelangi. Nah, di sini juga di samping ada banyak hewan karena memang di sini adalah eksotarium. Di sini juga ada wahana yang sangat menarik yaitu flying fox untuk anak-anak. Sumpah ini buaya. Nah, wangi banget, Dok. Ini wangi banget apa ya, Dok? Seperti aroma pandan ya, kayaknya ada salah satu hewan asli Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa biasanya banyak dijumpai hewan ini. Biasanya disebutnya garangan ucul. Apa itu garangan ucul? Yang saya tahu itu lagu dangdut, Dok. Jadi ciri khasnya dia memang mengeluarkan aroma seperti pandan, sehingga disebutnya musang pandan. Oh, musang pandan. Dan mereka itu biasanya ini ya, Dok, mengeluarkan bau pandan itu
apakah setiap saat atau pada saat waktu-waktu tertentu? Di waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu biasanya mereka mengeluarkan aroma pandan. Kenapa, Dok? Ketika mereka takut atau mereka sedang gembira atau senang. Oh. Kadang mereka kalau kita sering lihat di sekitar rumah untuk musang-musang liar, terkadang mereka lagi jalan sekeluarga nih. Biasanya ada induknya, belakangnya ada anak-anaknya. Jalan terus tercium aroma pandan lewat. Itu berarti mereka lagi happy ya, Dok Lagi ya? happy banget. Putih-putihnya, Dok. Nah, Ini musang lucu. apa, Dok ya? Kalau ini namanya musang bulan. Dia bau bulan, Dok. Bukan. Jadi Lalu kenapa, Dok? kalau malam hari dia kan warna basic dasarnya kan gelap ya. Iya. Ketika malam dia cuma kelihatan area ujung dari ekor sama si area kayak kepalanya. bulan. Bener banget, seperti bulan sabit. Apalagi kalau semisal mereka bergerak, ekornya kan bisa agak melengkung nih. Oh. Jadi seolah-olah seperti bulan. Saya pikir musang bulan karena tadi musang pandan bau pandan, ini musang bulan bau bulan. Jadi kalau Oke, lucu juga sih. Tuh lihat, dia lagi tidur. Dok, kalau saya tebak ini adalah baby musang pandan ya, Dok ya? iya bener banget, karena warnanya dia gelap semua ya. dari kepala sampai ekornya. Dan kira-kira ini umur berapa ya, Dok? Kalau dilihat dari penampakan fisik, terus dari cara dia berjalan, baru 1 bulan jalan ke 2 bulan. Oh, lucu banget ya, Dok. Iya, lucu Dok, kalau yang banget. kalau musang itu pada saat melahirkan dia akan menyusui berapa lama ya, Dok? Untuk masa menyusuinya mirip seperti kucing, kurang lebih selama 1-2 bulan. Oke, dan udah mulai makan umur 1 bulan berarti, Dok? Iya, bener banget. Jadi usia 1 bulan, biasanya mereka mulai mencoba makanan yang biasanya dimakan oleh induknya. Oh, kalau induknya makan pisang, dia juga makan pisang. Iya, betul. Kalau induknya lagi makan jambu atau makan buah-buahan, dia juga coba makan ya, Dok? Iya, ya? bener banget. Nah, kalau untuk dia, kalau kucing kan dia akan mulai membuka mata dari bayi itu umur 8-10 hari. Kalau di musang berapa? Kalau di musang rata-rata mendekati usia 1 bulan. Oh, lebih lama ya, Dok Iya, ya? bener banget. Jadi pas ketika mereka baru dilahirkan, posisi mata masih buta, dia masih belum sensitif terhadap cahaya, juga masih tuli. Ketika usianya mendekati 1 bulan, organnya sudah mulai berkembang, baru mereka bisa memiliki pandangan yang jelas dan juga pendengaran yang baik. Baik. Berarti perbedaan di bayi kucing dan bayi musang itu ada di waktu si bayi itu membuka mata ya, Dok Iya, ya. bener Kalau banget. kucing itu rata-rata di umur 8-10 hari, tapi kalau musang di umur Mendekati 30 1. sampai 34 hari ya, Dok ya. Oh alah, ada lagi yang kita pelajarin. Ayo kita lanjut. Dan kita sekarang lagi berkunjung Ke area stable ya. ke arah stable dan kita ada di Amerika. Oh bukan ya? Bukan ya. Ini aja namanya nama Jawa kok Amerika. Nah, Rizky bin Sulaiman. Nah, siapakah dia? Dan ini si gantengnya. Si ganteng. Tuh, lihat. Halo. Kamu kenapa sembunyi, Nak? Jangan pikir Rizky bin Sulaiman itu cowok ganteng, ternyata kuda ganteng. Nih, ganteng banget deh. Ganteng banget. Cuma Warnanya sepertinya coklat dia putih ya? kecapean, matanya sedikit kemerahan dia. Oke. Oh iya, Dok. Kayaknya Aduh. warnanya sama, Dok. Saya kayak baju dokter, Dok. Tadi sengaja karena mau datang ke tempat stable. Karena tadi kan kita mau ke sini ada informasi bahwa ternyata ada kuda juga. Ya. Nah, saking semangatnya saya pakai baju warna coklat biar sama seperti kudanya. Dok, kalau ngelihat penampakan fisik kudanya oke ya, Dok ya? Dia sedang lelah. Oh, dilihat dari mana, Dok? Matanya sedikit kemerahan. Mungkin tadi habis jalan-jalan melayani pengunjung karena ada beberapa pengunjung yang naik kuda. Mungkin mereka bergantian karena Oh, bagus kelihatan banget sudah berarti mulai ya, Dok, ya? capek. Jadi bergantian dia dimasukkan ke kandangnya lagi. Baik. Karakteristik dari kuda memang berotot gini ya, Dok ya? Karakteristik kuda secara umum memang dia berotot karena di alam-alam liar termasuk hewan yang aktif berlari, berolahraga sehingga otot mereka juga terbentuk. Selain itu, ketika dipelihara manusia, selain mereka aktif berjalan, berlari, mereka juga sering dimanfaatkan sebagai Hewan transportasi. hewan ya, transportasi. Jadi otot-ototnya lebih terbentuk, lebih keker dibanding sapi. Kalau sapi kan hewannya dia
nggak aktif, lebih banyak makan, duduk, tidur, makan, duduk, tidur. Tapi kalau udah kan dia aktif kemana-mana. Dok, kalau tanda-tanda si kuda ini harus butuh istirahat pada saat kita gunakan sebagai alat transportasi, itu tandanya apa aja ya dok? Ada dua tanda utama Oke. yang biasanya tuja sampean. Jadi ada dua tanda utama yang biasanya si kuda ini tunjukkan kepada kita. Apa aja itu Yang dok? pertama, dia dari mulutnya keluar air liur, jadi kayak berbusa-busa. Oh, kayak dia ngiler ya dok Iya, ya? Kayak bener dokter kalau tidur banget. gitu ya dok? Bisa aja. Yang kedua, matanya biasanya kemerahan. Sama seperti Matanya kita, kemerahan kalau ya? kita kecapean kan kadang mata kemerahan. Oke. Kuda pun sama seperti tadi. Siapa tadi namanya kudanya? Tadi namanya Rizky bin Sulaiman. Nah, itu tadi dia matanya sudah mulai kemerahan, makanya kenapa dia Istirahatkan. Oh, jadi kita belajar lagi. Oh alah. Nah, coba perhatikan kaki belakangnya. Bagian kaki belakang dia agak diangkat seperti Oh, iya, model kalau bener. ngangkat kakinya ya. Oh, kayak lagi balet ya, Dok, ya? Bener banget. Itu tandanya dia sedang istirahat. Oh gini dia. Jadi kalau kuda kalau istirahat dia tidak berbaring. Oh alah. Tapi ada bagian kakinya yang dia angkat. Salah satunya atau empat-empatnya dok? Kalau empat-empatnya ya jatuh. Ya iyalah, kalau empat-empatnya lagi kayak gitu namanya balet, bukan kuda. Nah dok, kalau ini kura-kura kan ya dok ya? Iya bener banget. Ini kura-kura darat kalau ini. Kura-kura darat? Oke, berarti dia paling banyak hidupnya di darat ya dok ya? Iya bener banget. Dia ke air hanya ketika minum atau cuma ingin berendam sebentar. Jadi aktivitas utamanya dia ada di daratan. Karena memang dari habitat aslinya dia itu di daerah-daerah yang memang berpasir. Kalau untuk ciri khas kura-kura darat itu apa aja ya doknya? Jadi kalau ciri-ciri kura-kura darat kita gampang mengenalinya dari bentuk kaki. Kalau kura-kura air kakinya pada berselaput berbentuk sirip. Kalau kakinya kura-kura darat dia seperti kaki gajah tuh. Jadi dia napak seperti ini, berkuku, dan di sekitar kukunya tidak ada selaput. Makanan dari kura-kura darat biasanya apa ya dok ya? Kalau makanan dari kura-kura darat tergantung jenis kura-kuranya. Tapi secara umum biasanya makanannya adalah sayuran. Oh, sayur-sayuran ya Iya dok bener ya? banget. Jadi mereka hewan-hewan herbivora. Kalau ini jenis kura-kuranya jenis kura-kura apa dok? Ini jenis kura-kura sulcata. Oh, kura-kura sejuta umat ya dia? Iya, ini yang lagi tren banyak orang-orang pelihara di rumah. Kalau di rumah teman-teman juga bisa kasih makan makanan instan ya dok ya untuk kura-kura sulcata ya. Saya di rumah juga punya dok, ada Iya. 3. Jadi bentuknya seperti pelet ya. Iya. Itu juga bisa, tapi jangan salah. Biasanya yang dipakai memang komposisinya bahannya dari sayur-sayuran. Oh tetap dari sayur-sayuran ya dok? Tetap jangan salah memberikan pelet atau dry foodnya anjing atau kucing. Oh jangan memberikan dry food hewan lain kepada kura-kura. Iya benar. Kenapa dok? banget. Karena banyak kasus yang kita jumpain kura-kuranya kena BS atau bladder stone. Kalau orang sering sebutnya batu ginjal. Oh Pemicunya karena kandungan karbohidrat yang terlalu tinggi dan paling banyak karena diberikan makanan yang tidak tepat. Contohnya makanan anjing atau kucing diberikan untuk mereka. kasihan banget. Selalu kita belajar lagi. Oh alah. Dok, kalau untuk kelinci ini pasti beranak kan ya dok ya? Nah kalau untuk masa kebuntingannya berapa lama dok? Kalau kelinci dia buntingnya sekitar 1 bulan. 1 bulan. Rata-rata 30 sampai 35 hari. Oh untuk anak kelinci sampai dia bisa keluar dari sarang itu berapa lama dok? Biasanya 1 bulan. 1 bulan sudah keluar, Dok? 1 bulan sudah keluar. Ketika kelinci melahirkan, ketika mereka di alam liar, biasanya mereka akan menggali lubang. Iya berarti dia membuat bikin lubang, sarang ya? bikin sarang, nanti beranaknya di dalam terowongan yang mereka buat. Baik. Aduh lucu banget ya dok. Kalau ngelihat beberapa kelinci, saya rasanya pengen pelihara semua dok. Tapi kadang-kadang ya harus memberikan tempat yang baik, yaitu tempat yang luas ya dok kalau kelinci Bener ya. banget. Oh, maaf Jadi ya. kita tidak boleh menarik bagian telinga, dia akan merasa sakit. Di sini banyak syaraf. Untuk cara handling kelinci yang baik seperti ini. Jadi kita pegang area dada, bagian pantat juga kita sanggah. Oh, Jadi dia dia juga kelihatan nggak nyaman ya, kesakitan. Dok, ya? Bener ya. Bener. Kalau telinga yang kita pegang, kita tarik pasti dia akan kesakitan.
Nah, di tempat ini juga kita bisa ngasih minum Susu ya. Buat kambing-kambingnya di sini. Jadi ingat kita waktu di Rans ya, Dok. Iya, ya. bener Kita banget. waktu itu di sana nyusuin sapi, sapinya besar-besar. Kalau ini ternyata susunya Iya. kecil, Dok, kambing. Ini ada salah satu domba yang sama dengan yang di Rans kemarin. Iya, itu ada domba Ada merino. domba merino. Selain itu ada beberapa jenis kambing yang lain juga Tapi ya. favorit saya yang ini adalah Ini ya, kambing, kambing pygmy. pygmy. Dia cebol. Jadi dia kambingnya cebol. Sini sayang, kamu mau nggak? Sini. Oh, dia takut sama saya. Halo. Ini kambing pygmy. Kalau kambing pygmy termasuk kategori kambing-kambing kerdil. Lucu ya. Dia memang jenis anjing kambing kerdil. Jadi ukurannya memang kecil. Kalau ini kambing peranakan Etawa tapi sudah dikawin silang dengan kambing kacang. Jadi penampakan secara fisik mirip seperti peranakan Etawa tapi ukurannya tidak sebesar peranakan Etawa. Gantian. Untuk kambing-kambing peranakan Etawa biasanya mereka dipelihara untuk dimanfaatkan diambil susunya karena dia menghasilkan susu dalam jumlah yang banyak. Ini juga kawin silang kambing kacang dengan kambing peranakan Etawa, tapi warnanya mirip seperti kambing kacang ya kalau yang ini. Kok kamu kan mau ngasih minum temenmu? Iya, yang ini juga. Nih. Merino. Jadi sama seperti domba yang di The Rans kemarin ya. Ini domba merino, dia pemanfaatannya diambil rambutnya sebagai bahan benang wol.